Oke, selamat siang teman-teman, serta dosen pengampu kami selaku mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, yaitu Pak Vicky. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang artikel yang bertemakan Cryptocurrency as a Means of Payment in Online Shopping. Oke, sebelum memulai presentasi kami, ada kalanya kita berkenalan terlebih dahulu. Di sini kita memiliki 6 orang. Yang pertama ada Atika Fausaramila dengan MPM 126, Gabriela Flataren Roja dengan MPM 152, Dinda Aulia Rosa dengan MPM 141, Bagas Arya Santiadinata dengan MPM akhir 276, Indah Nuridaya dengan MPM akhir 127, dan dengan saya sendiri, Yesus Mahmud Pradita Utama dengan MPM akhir 169. Baik, yang pertama yaitu identitas dari artikel tersebut dengan judul cryptocurrency atau mata uang kripto sebagai alat pembayaran pembelanjaan online. Artikel ini dipublis di Digital Policy Regulation and Governance dalam volume 26 nomor 4 tahun 2024 dan diterbitkan pada tahun 2024. Penulisnya yaitu ada Faisal Al-Rishid, Pitik Tausen, dan Nelviana Gers. Baik, di sini ada abstrak. Nah, berisi artikel ini bertujuan untuk meneliti rendahnya tingkat adopsi mata uang kripto sebagai metode pembayaran dalam pembelanjaan online meskipun penerimaannya semakin meningkat oleh para retail. Dengan menggunakan teori perilaku terencana, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh sikap, norma subjektif, kepercayaan konsumen, literasi keuangan, dan ketakutan akan kehilangan atau FOMO atau fear of missing out yang berdampak pada consumer cryptocurrency adoption intention atau CCAI untuk e-commerce. Data dikumpulkan dari konsumen melalui survei dengan hasil yang mengungkapkan bahwa setiap faktor secara signifikan mempengaruhi CCAI secara langsung dan tidak langsung, di mana FOMO memainkan peran penting sebagai mediator. Studi ini menekankan aplikasi praktis untuk manajer pemasaran dan meningkatkan pengetahuan konsumen tentang cryptocurrency dan kepercayaan dalam belanja online untuk meningkatkan CCAI. Selanjutnya yaitu introduction. Jadi cryptocurrency atau mata uang kripto ini yaitu mata uang digital yang kepemilikan dan catatannya dilindungi oleh kriptografi yang dianggap sebagai inovasi perintis yang berkontribusi pada transformasi pasar sejak peluncuran mata uang kripto pertama yaitu Bitcoin pada tahun 2008. Nah, di seluruh bisnis secara global pembayaran mata uang kripto atau cryptocurrency ini telah diperkenalkan. Mata uang kripto ini dapat mengubah sistem pembayaran yang ada dalam e-commerce sebagai alternatif yang menarik untuk mata uang tradisional dan dengan memberikan keunggulan dibandingkan sistem transaksi yang ada dan memungkinkan e-commerce tanpa otoritas pusat dan perantara tradisional atau tanpa pihak ketiga. Nah, cryptocurrency ini semakin diterima sebagai alat pembayaran alternatif oleh peritel dan perusahaan global. Meskipun potensi yang tinggi dan kesiapan yang relatif, serta upaya integrasi dari para peritel, adopsi konsumen terhadap mata uang digital ini sebagai alat pembayaran dalam pembelanjaan online masih perlu dikembangkan. Namun, hanya sedikit penelitian yang membahas adopsi mata uang kripto ini secara khusus sebagai alat pembayaran. Nah, dengan demikian penelitian ini berfokus pada niat konsumen untuk menggunakan cryptocurrency dalam belanja online atau CCAI dan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi CCAI dengan menggunakan teori perilaku terencana atau Theory of Planned Behavior. Berdasarkan Theory of Planned Behavior ini, penelitian menguji model konseptual yang menunjukkan bagaimana sikap, norma subjektif, kepercayaan konsumen, literasi keuangan, dan FOMO dapat mempengaruhi CCAI. FOMO atau Fear of Missing Out adalah keadaan cemas yang disebabkan oleh perasaan bahwa seseorang itu melewatkan aktivitas menarik dan penting yang dinikmati oleh orang lain dan merupakan fenomena yang lazim di kalangan konsumen di era digital ini. Para peneliti mengaitkan FOMO dengan perilaku konsumen online dan baru-baru ini berfokus pada penyebab dan dampak
FOMO di tingkat individu untuk lebih memahami dampak disruptif dari teknologi digital terhadap manusia. Penelitian saat ini meneliti peran FOMO dalam hubungan antara teori of planned behavior, kepercayaan, literasi keuangan, dan sisi AI dalam kerangka kerja konseptual. Nah, hasilnya akan menyajikan temuan penelitian yang memperluas aplikasi teoritis FOMO dan memberikan implikasi bagi manajerial. Cryptocurrency Adoption Intention atau disingkat sebagai CCAI adalah kemauan dan tujuan untuk menggunakan mata uang kripto sebagai alternatif metode pembayaran. Studi yang digunakan ini menggunakan TPB atau teori planned behavioral, yakni kerangka teoritis yang digunakan oleh peneliti untuk memprediksi perilaku manusia, termasuk bagaimana individu mengadopsi teknologi baru, mata uang digital, dan sistem pembayaran. Menurut metode TPB ini, niat perilaku bergantung pada sikap individu terhadap perilaku dan norma subjektif yang didefinisikan sebagai kepercayaan seseorang tentang pendapat yang penting lainnya. Sikap yang menguntungkan dan norma subjektif diharapkan mempengaruhi sisi AI. Norma subjektif tentang penggunaan cryptocurrency dalam belanja juga diharapkan dapat berdampak positif terhadap adopsi sisi AI tadi. Kemudian yang kedua yakni penelitian ini mendefinisikan bahwa kepercayaan konsumen dalam belanja sebagai keyakinan konsumen terhadap kehandalan penyedia layanan dan kemampuannya untuk memenuhi tugasnya. Kepercayaan ini muncul ketika seorang konsumen merasa yakin tentang integritas dan keandalan mitra. Kepercayaan adalah faktor terpenting dalam pembelian online dan pembayaran seluler. Retailer online harus membangun kepercayaan yang lebih besar daripada retailer offline. Kepercayaan juga merupakan prediktor penting dalam mengadopsi teknologi baru seperti kepemilikan dan penggunaan cryptocurrency dalam belanja online. Kemudian berikutnya lagi mengenai literasi keuangan. Literasi keuangan sering digunakan bertumpang tindih dengan pengetahuan keuangan. Adalah pemahaman konsep keuangan kritis yang memungkinkan individu untuk membuat keputusan keuangan yang efektif. Literasi keuangan sebenarnya tidak hanya didasarkan pada pendidikan keuangan, tetapi juga pengalaman keuangan dan kesulitan dalam pengetahuan produk keuangan seperti kartu kredit. Literasi keuangan memengaruhi pengambilan keputusan keuangan dan meningkatkan kemampuan individu untuk membuat keputusan dan meningkatkan kemampuan individu untuk membuat keputusan keuangan yang lebih bijaksana. Literasi keuangan secara signifikan memengaruhi cryptocurrency. Pemilik cryptocurrency memiliki literasi keuangan yang lebih tinggi daripada non-pemilik. Pemahaman komprehensif tentang cryptocurrency terkait dengan literasi keuangan dan keinginan yang meningkat untuk menggunakannya. Oleh karena itu, literasi keuangan dapat secara positif memengaruhi sisi AI. Kemudian berikutnya yakni ada fear of missing out, yakni atau biasa disingkat sebagai FOMO. FOMO sendiri adalah keadaan cemas yang disertai dengan keinginan individu untuk terhubung dengan orang lain dan pemahaman subjektif tentang melewatkan pengalaman yang menyenangkan yang dinikmati orang lain. FOMO menyebabkan orang menunjukkan keinginan kuat untuk meniru perilaku orang lain dalam masyarakat atau mengubah perilaku mereka karena tidak ingin tertinggal atau terlihat berbeda dari orang lain. FOMO terkait dengan keputusan investasi, perilaku investasi cryptocurrency, dan niat mengadopsi teknologi baru.
Emosi memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan konsumen dan dapat dipertimbangkan saat menyelidiki niat perilaku melalui eh, teori Planned Behavior atau TPB. Studi ini berfokus pada FOMO untuk memperluas TPB karena emosi seperti eh, ketakutan tertinggal tren eh, dapat memengaruhi niat perilaku konsumen yang berhubungan dengan cryptocurrency. Selanjutnya, mengenai metodologi dalam artikel penelitian ini. Yang pertama, konteks penelitian. Nah, Turki merupakan konteks penelitian yang sangat relevan untuk mata uang kripto karena estimasi kepemilikan mata uang kripto mencapai 25%. Konsumen Turki terutama mengasosiasikan mata uang kripto dengan alat investasi lain seperti saham perusahaan, teknologi tinggi, dan simpanan mata uang asing. Di sini telah dikategorikan konsumen mata uang kripto Turki ke dalam 3 kelompok. Yang pertama pengguna, yaitu menggunakan mata uang kripto untuk pembayaran. Yang kedua investor dengan berinvestasi dalam mata uang kripto, dan yang terakhir pedagang yang toleran terhadap risiko. Studi saat ini membahas kesenjangan dan berfokus pada niat konsumen Turki untuk menggunakan mata uang kripto sebagai alat pembayaran untuk pembelian daring. Penting untuk memahami potensi pasar masa depan untuk mengadopsi mata uang kripto dalam pembelian daring dalam ekosistem mata uang kripto yang dinamis dan berubah dengan cepat ini. Kedua, desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berdasarkan model konseptual pada gambar di samping. Model tersebut diuji dengan penelitian cross-seksional yang dilakukan melalui survei konsumen daring. Lalu yang ketiga, pengumpulan data. Model penelitian ini menggambarkan hubungan antara beberapa variabel yang diduga mempengaruhi adopsi mata uang kripto sebagai alat pembayaran online. Yang pertama, sikap, yaitu pandangan konsumen terhadap mata uang kripto. Lalu kepercayaan, yaitu tingkat kepercayaan konsumen terhadap keamanan, stabilitas, dan keandalan mata uang kripto. Literasi keuangan, yaitu tingkat pemahaman konsumen tentang konsep keuangan termasuk mata uang kripto. Lalu norma subjektif, yaitu persepsi konsumen tentang bagaimana orang-orang di lingkungan sosialnya memandang penggunaan mata uang kripto. Kemudian FOMO atau fear of missing out, yaitu ketakutan untuk kehilangan peluang mendapatkan keuntungan dari investasi dalam mata uang kripto. FOMO dapat menjadi motivasi kuat bagi seseorang untuk segera mengadopsi. Selanjutnya, adopsi itu adalah variabel dependen atau variabel yang ingin diprediksi. Jadi variabel ini mengukur sejauh mana konsumen bersedia menggunakan mata uang kripto untuk melakukan transaksi online. Selain variabel di atas, model ini juga mempertimbangkan beberapa variabel kontrol. Pertama yaitu tujuan penggunaan mata uang kripto, misalnya seperti investasi, pembayaran, ataupun keduanya. Lalu kategori atau sektor di mana konsumen menggunakan mata uang kripto. Selanjutnya, metode pembayaran yang biasa digunakan saat berbelanja online. Yang terakhir, frekuensi berbelanja online. Variabel kontrol ini tuh dimasukkan ke dalam model untuk mengontrol pengaruh variabel lain yang mungkin mempengaruhi hubungan antara variabel utama. Peneliti mendistribusikan survei secara online melalui aplikasi seluler jejaring sosial pada bulan Juli sampai September. Peneliti mulai meneruskan kuesioner ini ke jejaring sosial mereka dan meminta partisipan untuk meneruskannya ke teman-teman mereka di antara grup sosial mereka. Oleh karena itu, survei didistribusikan melalui pengambilan snowball sampling, yaitu metode pengambilan sampel praktis ke kelompok konsumen yang beragam dari berbagai usia dan pekerjaan, seperti yang dilaporkan dalam statistik deskriptif. Nah, yang keempat, item pengukuran. Untuk memastikan validitas, peneliti menggunakan skala tertentu yang relevan. Item CCAI diadaptasi dari Shahzad et al. Dan Cristofaro et al. Skala literasi keuangan diambil dari Cristofora et al. Dan Arias Oliva et al. Lalu item sikap dan norma subjektif diadaptasi dari Lee, sementara item kepercayaan konsumen dan FOMO masing-masing didasarkan pada Given et al. Dan Break and Logan. Kemudian peneliti menerjemahkan semua skala ke dalam bahasa Turki, menerjemahkannya kembali ke dalam bahasa Inggris untuk memeriksa makna item. Item berbahasa Turki dipindai oleh seorang kolega. Yang pertama di sini data subjektif. Data diimport ke perangkat nomor untuk dianalisis. Jadi, 118 manfaat lemak 56% dan 93 atau 44% berpartisipasi dalam survei dengan total 210 peserta. Nah, usia usia antara 18 dan 80 tahun dengan usia rata-rata 43 tahun, median 40 tahun, dan situasi standar 15. Nah,
demonstrasi peserta akan diilustrasikan pada gambar berikut. Secara nasional ini, 82% atau 39% telah menggunakan mata uang kripto sebelumnya, sementara 129 atau 61% belum menggunakannya. Kepemilikan mata uang kripto bukanlah pertanyaan filter, karena kebijakan ini adalah untuk memeriksa sikap dan niat konsumen untuk menggunakan mata uang kripto. Kepemilikan dan penggunaan mata uang kripto terkait dengan pengetahuan konsumen tentang mata uang kripto dan tujuan penggunaan mata uang kripto adalah topik untuk penelitian mendatang. Dengan demikian, peserta tidak menarik mereka untuk apa mata uang kripto digunakan. 60% menyatakan bahwa mata uang kripto dapat digunakan sebagai tujuan investasi, dan respon lainnya adalah berbelanja saja 7%, dan beruang 7%, investasi dan transaksi uang 7%, investasi dan belanja 4%, dan tujuan seperti investasi, transaksi uang, belanja, dan pembayaran 9%. Kemudian, seperti halnya soal penelitian konsumen yang dilaporkan sendiri, penelitian ini rentan terhadap varian yang pada umumnya dikritik karena konsistensi dalam menjawab pertanyaan survei berskala berupa secara terorganisasi. Pertama, sisi faktor tunggal hari. Hariman dilakukan untuk memeriksa fakta-fakta tunggal yang setidaknya satu lebih dari 50% harian dalam data. Kedua, pengaruh faktor umum pada semua konstruksi diperiksa mengikuti yang tahun 2007. Kemudian, faktor metode umum baru yang terkait dengan semua indikator lain dalam model penelitian dimasukkan. Kemudian, varian dijelaskan secara substantif dengan khusus dan faktor umum metode baru dihitung seperti yang ditunjukkan pada yang Pascal tahun 2007. Rata-rata varian yang dijelaskan secara substantif dari indikator-indikator tersebut adalah 0,131, sedangkan varian rata-rata faktor umum adalah 0,014, memiliki rasio 58:1. Oleh karena itu, menyimpulkan bahwa varian metode umum tidak menjadi perhatian serius dalam penelitian ini. Selanjutnya, di 4.4 dalam skala. Pertama, hasil analisis faktor eksploratori menunjukkan bahwa variabel independen menjelaskan lebih dari 80% varian dan dimuat pada dimensi terpisah sesuai dengan literatur. Skala sikap, norma subjektif, literasi keuangan, dan kepercayaan konsumen menggunakan sangat dapat diandalkan dengan tingkat alfa kelompok lebih besar dari 0,8 pada tahun 2010. Demikian pula, variabel mediator, FOMO, dan variabel dependent CCEI dimuat secara terpisah dimensi seperti yang diharapkan dan sangat andal dengan nilai alfa kelompok lebih besar dari 0,9 pada tahun 2010. Pemuatan faktor memuaskan dan pengambilan sampel memadai seperti yang ditunjukkan oleh pengukuran Kastner-Meyer, Hopkins atau KMO, dan uji Bartlett. Hasilnya tercantum dalam tabel 3 yang tertera di sebelah. Di sana ada metode pembayaran pilihan seperti hanya kartu kredit dan lainnya. Pembayaran hanya di pintu, hanya transfer uang dan di pintu, dan jumlah total. Bisa kita lihat bahwa di atas ada lebih banyak hanya kartu kredit yang memiliki frekuensi belanja internet dan metode pembayaran yang disukai. Selanjutnya, di penemuan 4.5 yaitu ada pengujian hipotesis. Dampak langsung variabel independen terhadap niat adaptasi diperiksa dengan analisis regresi univariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap niat adopsi. Koefisien Bela Stanton sebesar 0,877 sikap, norma subjektif sebesar 0,760, kepercayaan sebesar 0,503, dan literasi keuangan sebesar 0,416. Analisis mediasi dilakukan pada SPSS, Highest Process Makro, model 4. Proses makro menyediakan template bagi peneliti untuk menguji model tertentu. Makro, khususnya model 4 dalam template makro, memungkinkan peneliti untuk menguji jalur mediasi dan pengaruh langsung dan tidak langsung prediktor terhadap variabel dependen. Model dijalankan untuk setiap prediktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap, norma objektif, kepercayaan, dan literasi keuangan memiliki dampak tidak langsung yang signifikan terhadap CCI melalui efek mediasi FOMO. Selanjutnya ada di 4.6 pendapatan tentang penggunaan mata uang kripto.
ANOVA menunjukkan bahwa niat untuk mengadopsi mata uang kripto berbeda secara signifikan, menunjukkan bahwa konsumen yang berpikir mereka bisa menggunakan cryptocurrency untuk semua tujuan seperti investasi, belajar, transfer uang, dan pembayaran, memiliki niat adopsi tinggi. 461. Sektor untuk menggunakan mata uang kripto. Konsumen memiliki sektor di mana mereka bisa menggunakan mata uang kripto. Menurut ANOVA, nilai rata-rata mata uang kripto nilai adopsi berbeda secara signifikan antar sektor. Di 462, frekuensi belajar online, analisis regresi, menunjukkan bahwa frekuensi belajar internet berpengaruh signifikan terhadap CCAI dengan distandarisasi sebesar 0,271 dan seringnya berbelanja melalui internet menyebabkan tingginya niat untuk mengadopsi mata uang kripto. Dan yang terakhir, 463 mengikuti pembayaran online, CCAI secara signifikan berbeda dalam metode pembayaran dibeli untuk belajar internet. Sekarang memiliki kredit kemungkinan besar mengadopsi mata uang kripto. Selanjutnya, saya Gabriela Fladaren Roja dengan NPM Mahir 152. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan teoritis, di mana hasil penelitian itu mendukung model penelitian dan menunjukkan bahwa sikap norma subjektif, literasi keuangan, dan kepercayaan konsumen secara langsung dan tidak langsung itu mempengaruhi CCAI secara positif melalui dampak mediasi FOMO. Nah, temuan itu menunjukkan bahwa model teoritis itu dapat memperluas TBP dengan memasukkan kepercayaan konsumen, FOMO, dan literasi keuangan. Jadi menurut hasil penelitian, literasi keuangan dan kepercayaan konsumen dalam belanja secara online itu merupakan bentuk konstruksi penting selain sikap dan norma subjektif, dan keduanya ini membentuk nilai perilaku dalam keputusan finansial konsumsi. Temuan itu menunjukkan bahwa konsumen itu dapat menerima mata uang kripto sebagai alat pembayaran dalam belanja daring sesuai dengan kondisi pribadi, sosial, dan situasi yang mendukung. Selain itu, kekhawatiran mereka itu untuk mengikuti tren terkini dan kekhawatiran mengenai hilangnya peluang untuk menggunakan mata uang kripto itu juga membentuk niat perilaku para konsumen ini. Lalu ada sikap dan norma subjektif itu membentuk nilai perilaku melalui peran mediasi parsial FOMO sebagai emosi spesifik, ketakutan, dan kecemasan. FOMO ini sangat mempengaruhi niat perilaku. Jadi mengenai dampak norma subjektif, hasil mendukung temuan Skeub dan Vesta itu, mereka berkontribusi pada literatur dengan menunjukkan bahwa FOMO itu memediasi sebagian dampak sikap dan norma subjektif pada CCAI. Kemudian ada implikasi manajerial. Menurut temuan tersebut, sebagian besar konsumen mengira mata uang kripto itu hanya dapat digunakan untuk tujuan investasi. Namun, peserta yang sebelumnya sudah menggunakan mata kripto menyatakan jika mereka itu bisa menggunakan mata uang kripto untuk semua tujuan, seperti belanja, investasi, transfer uang, dan pembayaran, jika pemasar itu menekankan mata uang kripto secara luas untuk berbagai tujuan, penerimaan konsumen untuk menggunakannya dalam pembayaran daring dan dapat lebih tinggi. Karena adopsi teknologi baru itu mempengaruhi pengetahuan konsumen. Jadi pemasar itu dalam ekosistem mata uang kripto harus meningkatkan kesadaran konsumen tentang mata uang kripto. Nah, kepercayaan konsumen itu mempengaruhi CCAI secara positif untuk tujuan tersebut. Jadi mereka itu dapat mengikuti konten yang dibuat pengguna dan diskusi mata uang kripto publik untuk memahami kekhawatiran dan harapan pelanggan dengan lebih baik. Seperti biasa, mereka itu harus menepati janji, kemudian konsisten memberikan nilai pada pelanggan yang unggul. Selanjutnya ada keterbatasan dan arah penelitian masa depan. Jadi studi ini tuh memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama ada studi kualitatif dapat memberikan wawasan konsumen yang lebih kaya dan menjelaskan dengan lebih baik hubungan antara FOMO dan CCAI. Kemudian karena merupakan alternatif baru, sebagian besar konsumen itu pada studi kualitatif mengungkapkan hasil yang lebih rinci dan akurat. Selain itu, studi kualitatif di masa mendatang itu dapat menguji ulang model penelitian dengan sampel konsumen representatif yang diperoleh dengan pengambilan sampel acak. Nah, penelitian ini tuh tidak membedakan antara penggunaan mata uang kripto atau tingkat keterlibatan sampel
yang lebih spesifik dari penggunaan mata uang kripto yang sangat terlibat dan membedakan antara niat konsumen untuk menggunakan mata uang kripto dalam pembayaran atau investasi. Peneliti itu dapat menyelidiki perilaku adopsi mata uang kripto daripada niat, karena mata uang kripto itu memungkinkan pembayaran peer-to-peer tanpa perantara keuangan tradisional. Nilai mata uang kripto itu diharapkan meningkat secara proporsional dengan kuadrat jumlah pengguna. Namun, peningkatan nilai mata uang kripto itu dan kesiapan struktural pasar serta sistem hukum di masa depan itu akan menyediakan semakin banyak orang yang memiliki dan ingin menggunakan mata uang kripto yang pada gilirannya itu akan menyebabkan peningkatan jumlah pengguna. Jadi, ketergantungan antara nilai pasar dan penggunaan mata uang kripto itu secara umum dapat menjadi topik penelitian di masa mendatang. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya jika ada salah kata, yang sebesar-besarnya. See you in the next chapter. Bye.